sahabat penjelajah sejarah. Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam sejarah kuno tenggelamnya Atlantis. Apakah ini hanya mitos, ataukah ada lebih banyak fakta di baliknya? Plato, seorang filsuf besar dari Yunani kuno, adalah orang yang pertama kali membawa cerita tentang Atlantis dalam karya-karyanya Timaeus dan Critias. Teori eksistensi Atlantis banyak ahli dan peneliti telah mencoba mencari bukti eksistensi fisik Atlantis. Plato merincikan bahwa Atlantis terletak di seberang pilar-pilar Hercules, menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 3.500 tahun sebelum Solon. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam dalam satu hari satu malam. Beberapa teori mengidentifikasi lokasi potensial di berbagai wilayah, termasuk sekitar Selat Gibraltar, Karibia, dan bahkan Antartika. Beberapa ahli mencoba menghubungkan kisah Atlantis dengan letusan Thera atau Perang Troya. Meskipun perdebatan berlanjut, namanya tetap menjadi pameo untuk peradaban prasejarah yang maju dan hilang. Apakah ada bukti yang mendukung teori-teori ini? Pada abad pertengahan, cerita Atlantis kurang diketahui. Tetapi pada era modern, kisah ini mendapatkan perhatian kembali. Seiring berjalannya waktu, masyarakat modern masih berspekulasi apakah Atlantis benar-benar pernah ada. Deskripsi Plato menginspirasi karya-karya seperti Neo Atlantis karya Francis Bacon, mempengaruhi literatur modern hingga fiksi ilmiah dan film. Catatan Plato mengenai Atlantis berasal dari dua dialog, Timaeus dan Critias, yang merinci asal-usul keberhasilan Athena melawan Atlantis, dan akhirnya tenggelamnya pulau itu. Plato menyebutkan bahwa Solon mendapatkan cerita Atlantis saat berkunjung ke Mesir. Mesir melalui pendeta Sais meneruskan cerita tersebut kepada Solon. Dan ini menciptakan catatan yang diabadikan dalam bahasa Yunani. Dalam cerita tersebut, Poseidon jatuh cinta pada Kleito dan membangun kerajaan di Atlantis. Pulau ini dibagi menjadi 10 wilayah yang diperintah oleh anak-anak Poseidon. Perang besar terjadi antara Atlantis dan Athena, diikuti oleh gempa bumi dan banjir besar yang menyebabkan tenggelamnya Atlantis. Beberapa filsuf kuno, seperti Crantor dan Proclus, mencari bukti keberadaan Atlantis. Namun, banyak di antara mereka yang memandang cerita ini sebagai kisah fiksi. Selama abad ke-19, ide tentang Atlantis digabungkan dengan cerita-cerita benua hilang lainnya, seperti Mu dan Lemuria. Dengan diterimanya teori pergeseran benua, teori benua hilang Atlantis mulai kehilangan popularitas. Banyak hipotesis lokasi yang diajukan, termasuk di sekitar Laut Tengah, Atlantik Utara, atau bahkan di bawah segitiga Bermuda. Seiring berjalannya waktu, kisah Atlantis tetap menjadi misteri tanpa bukti konkret, dan banyak usulan lokasi tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sejauh mana kita dapat mempercayai kisah tentang tenggelamnya Atlantis? Apakah ini hanya imajinasi Plato, atau mungkin ada lebih banyak misteri yang perlu dipecahkan?